kembali bersama saya Yosi di acara review dan market outlook Okta Investama Berjangka. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Untuk dari perizinan Okta Investama Berjangka sendiri itu sudah betul-betul lengkap, di mana kita betul-betul sudah ada perizinan dari Bapepti, kemudian tergabung dengan Lembaga Clearing Indonesia, dan juga tergabung dalam Asosiasi ICDX dan Aspeptindo. Kemudian di sini juga untuk Okta Investama Berjangka sendiri itu juga sudah cukup memiliki banyak penghargaan. Di antaranya adalah pada saat tahun 2021 Okta Investama Berjangka mendapatkan penghargaan The Most Excellent Broker, dan pada saat tahun 2022 Okta Investama Berjangka sendiri itu juga mendapatkan penghargaan The Most Transparent Broker. Nah, kalau bicara kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, nah ini nih yang paling oke. Let's say katakan yang pertama kali adalah low spread, di mana di sekarang ini trennya adalah mencari trader-trader itu mencari tradingan yang atau platformnya itu dengan spread yang rendah. Karena apa? Di situ para trader akan cepat mendapatkan break even point, bahkan peluang untuk mendapatkan profit. Yang kedua, low commission. Bicara low commission untuk Okta Investama Berjangka sendiri, wah, ada yang luar biasa di sini, yaitu apa? Terlepas daripada komisinya itu kecil, dan bukan hanya sekedar kecil, pada saat terjadi commission itu pun juga nanti akan diribetkan kembali kepada rekan-rekan trader yang menggunakan platform Okta Investama Berjangka. Nah, kemudian free swap. Nah, kalau bicara free swap, ini juga nih andalan kita. Karena apa? Let's say katakan bukannya mendiskreditkan untuk broker lain, enggak, tetapi Okta Investama Berjangka itu betul-betul free swap selama traders itu menggunakan atau trading di menggunakan platform Okta Investama Berjangka. Kemudian untuk proses withdrawal itu juga cepat, which is untuk akan diproses sampai dengan jam 3 sore, yaitu pada saat kegiatan operasional dari bank. Nah, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga kita ada banyak ya. Ada website di www.okta.co.id. Kemudian ada Facebook Okta Investama Berjangka, ada Instagram nih pada saat kita berbicara sekarang. Itu tuh ada lewat Instastory, itu juga ada di Okta Investama Official. Kemudian juga ada YouTube channel. YouTube channelnya itu juga ada di Okta Investama Berjangka. Jadi begini, kalau misalnya bicara YouTube channel, let's say katakan kalau kita bicara sekarang melalui program dari Instastory, ya otomatis tulisannya itu kan akan kecil. Sementara kalau lewat Okta Investama Berjangka dari YouTube-nya itu sendiri, tulisan atau kata-katanya itu akan betul-betul terlihat dengan jelas atau detail. Kemudian untuk Twitter kita juga ada, dan kemudian juga TikTok. Tanpa melupakan disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Nah, sekarang kita baru betul-betul akan masuk kepada materi. Untuk hal pertama, kita review hasil rilis data kantor ekonomi dari tanggal 2 sampai dengan 6 Oktober 2023, yang mana pada saat pekan kemarin itu yang rame itu ada di hari Selasa, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Yang mana hari Selasa itu ada terbit rilis daripada suku bunga Bank Sentral Australia, yaitu dirilis tetap dari level 4,1% menjadi 4,1%. Kemudian dari hari Rabu itu juga ada pengumuman suku bunga untuk Bank Sentral New Zealand, itu juga dirilis tetap dari level 5,5% menjadi 5,5%. Nah, prima donanya pada saat pekan kemarin otomatis yaitu adalah pengumuman non-farm payroll. Tetapi kalau bicara non-farm payroll, jangan pernah lupa sebetulnya kalau misalnya non-farm payroll itu sendiri itu ada 3 data utama yang dirilis sekaligus pada saat waktu yang bersamaan, yaitu
Data average hourly earnings yang dirilis tetap dari level 0,2% menjadi 0,2%. Kemudian non-farm employment change atau garis miring non-farm payroll itu ada di 227.000 menjadi 336.000. Nah, inilah kejutan. Inilah surprise bagi para trader sekalian. Karena apa? Bicara lonjakan itu betul-betul tajam, yang menandakan bahwa level ketenaga kerjaan untuk penerimaan tenaga kerja dari sektor pemerintah Amerika Serikat itu masih mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ini menandakan bahwa pada saat bulan November, mau nggak mau dan pasti itu tuh akan terjadi lagi peningkatan dari suku bunga Bank Sentral, The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Kemudian untuk unemployment rate itu masih dirilis tetap dari level 3,8% menjadi 3,8%. Untuk Wall Street, nah untuk Wall Street itu ditutup menguat tajam pada sesi perdagangan akhir pekan Jumat, di mana investor dan trader menilai laporan pekerjaan menunjukkan pergerakan tenaga kerja di Amerika Serikat meningkat secara luas pada bulan September, tetapi dengan tren pertumbuhan upah yang melambat. Nah, jadi kalau misalnya bicara kata-kata ini bahwa memang Wall Street ini selama 2 bulan terakhir itu mengalami tekanan turun dikarenakan pertumbuhan upah itu melambat, tetapi seperti biasa kita nggak bakal pernah bosan-bosan ingatkan kepada para okta trader sekalian, di mana ada penurunan disitulah akan terjadi peluang untuk kita mendapatkan level support area yang bagus atau signifikan untuk melakukan posisi-posisi buy. Nah, kemudian untuk pekan kemarin juga SP 500 itu naik 50,32 poin atau kenaikan sebesar 1,18%, dan Nasdaq itu naik 211,51 poin atau kenaikan sebesar 1,59%. Kemudian Dow Jones itu juga naik sebesar 280,84 poin atau mengalami kenaikan sebesar 0,85%. S&P 500 yang naik mampu hentikan tren penurunan 4 minggu berturut-turut dikarenakan pada saat sesi perdagangan akhir pekan kemarin di hari Jumat. Kemudian investor dan trader saham menunggu data inflasi harga konsumen. Oke. Jadi pada saat pekan ini udah bicaranya outlook. Pada saat pekan ini, fokus para trader itu balik-baliknya lagi, satu, kepada rilis data inflasi Amerika Serikat. Yang kedua, khusus untuk indeks saham, itu akan fokus menantikan musim laporan laba kuartalan mendatang dengan bank-bank besar, termasuk diantaranya adalah JP Morgan. Kemudian kita beralih ke minyak. Untuk minyak, harga minyak dunia naik pada saat hari Jumat, namun tetap membukukan penurunan mingguan tertajam sejak bulan Maret. Di sini nanti secara teknikal kita akan kasih poin-poinnya di mana level-level support untuk melakukan posisi buy, karena memang pada saat hari Jumat itu memang terjadi pergerakan rebound, tetapi kalau secara koridor untuk penurunan mingguan itu masih membukukan penurunan mingguan tertajam sejak bulan Maret. Dan untuk harga minyak dipengaruhi oleh pencabutan sebagian larangan ekspor bahan bakar Rusia, menambah kekhawatiran permintaan akibat hambatan makroekonomi. Dan untuk minggu lalu pun Brent mencatat penurunan sebesar 11%, WTI juga mencatat penurunan lebih dari 8%. Nah, tetapi ada yang cukup dramatis sebenarnya. Kenapa dibilang dramatis? Karena pada saat sesi akhir pekan kemarin, pada saat hari Sabtu, hari Minggu, bahkan sampai dengan tadi hari Senin, di sesi Asia, itu rupanya sedang terjadi konflik militer antara Israel dengan Palestina atau Hamas gitu loh. Nah, untuk pergerakan seperti itu ya, sekarang kalau dipikir-pikir secara logika itu bahwa
bicara Rusia versus Ukraine aja belum selesai, tetapi ini juga ada tambahan lagi berita secara geopolitik di mana Israel dan Hamas itu ini bukannya pertempuran, karena apa? Dari sisi negara Israel sudah mendeklarasikan bahwa pengumumkan bahwa ini adalah perang. Nah, inilah mudah-mudahan jangan sampai berlarut kepanjangan, karena kalau misalnya itu sampai kejadian, untuk tensi minyak, untuk tensi yang akan kita bicarakan emas, itu akan mengalami perubahan tren. Tetapi kalau secara ekonomi, secara makroekonomi, tetap biar bagaimanapun yang menjadi penghambat pergerakan emas itu adalah tingkat suku bunga Fed masih ada di level atas, sementara inflasinya itu juga masih ada di level 3,7%, dan nanti akan dirilis atau semuanya itu fokus pada saat hari Kamis. Di hari Selasa itu akan dirilis itu untuk data inflasi daripada produsen, sementara hari Kamis itu akan dirilis untuk data inflasi untuk konsumen. Nah, harga tersebut adalah yang tertinggi sejak 29 September atau 5 hari terakhir, karena itu dia harga emas juga pada saat sesi Asia, di sesi Asia Senin pagi tadi itu juga langsung melambung ya, karena ada kekhawatiran ketegangan di Timur Tengah setelah perang Israel vs Hamas itu meledak. Nah, kenaikan harga emas hari ini juga menunjukkan tren positifnya, di mana harga emas juga melambung 0,67% pada akhir pekan lalu. Dengan demikian, harga emas secara keseluruhan pada saat review dan outlook ini dibuat, itu sudah melambung sebesar 1,54% dalam 2 hari terakhir. Kemudian untuk outlook, nah sekarang kita beralih ke outlook. Jadi apa saja nih yang kita harus benar-benar perhatikan pada saat kita bertransaksi di market? Yang pertama, hari Rabu, seperti informasi yang tadi disampaikan, bahwa ada core PPI dan PPI dari Amerika Serikat. Kemudian di hari Kamisnya itu akan ada FOMC meeting minutes di jam 1 pagi. Kemudian di malamnya itu akan dilanjutkan untuk core CPI, CPI month to month, dan CPI year on year. Ya memang kalau misalnya bicara CPI year on year ini di sini dari level 3,7% diekspektasikan ke level 3,6%. Sementara kalau di sisi Eropanya itu ada rilis untuk GDP bagi pound sterling. Wah, ini juga cukup menarik, cukup unik. Karena apa? Untuk GDP daripada pound sterling atau negara Inggris dari level minus 0,5% diekspektasikan ke level 0,2%, which is terjadi kenaikan sebesar 0,7%, yaitu dari koridor minus berubah menjadi koridor positif. Nah, kemudian dari hari Jumat itu juga akan ada berita tambahan dari CPI-nya China dari level 0,1% menjadi 0,2%, dan di sesi Eropa itu juga akan ada pidato daripada Gubernur Bank Sentral Inggris, dan ditutup dengan manis oleh berita prelim UOM Consumer Sentiment dari level 68,1 menjadi 67,5. Nah, kita beralih sekarang ke level teknikal. Seperti yang disampaikan tadi, kita ambil data sampling untuk SP500 dan data daripada Nasdaq. Untuk bicara SP500 sendiri, pada saat ini, sebelum harga ini terjadi, sebetulnya kita sudah sampaikan bahwa pada saat range harga masih ada di level 4372, itu kita sampaikan bahwa hai rekan-rekan octa trader sekalian, bahwa pergerakan selanjutnya atau boleh melakukan pembelian buy secara singkat itu untuk berada di level 4254, dan betul saja bahwa pada saat running harga di 4254 atau di area 61,8%, disitulah akhirnya SP500 melakukan pergerakan rebound dengan potensi keuntungan yang cukup signifikan. Ini di sini kelihatan betul
Dan ini kalau misalnya tidak terlihat di lewat Instastory, bisa dapat dilihat melalui program YouTube channel Okta Investama Berjangka. Dan untuk sampling berikutnya yaitu dari Nasdaq, itu juga sama pada saat level 15.200 bahkan kita sudah menyampaikan informasi, kita sudah memberikan bocoran kepada Okta Trader sekalian bahwa harga untuk Nasdaq itu akan terjadi pergerakan koreksi hingga ke level 14.600-an, dan betul adanya pada saat harga itu sudah menyentuh level 14.600 atau di area support Fibonacci 38.2%, itu terjadi pergerakan rebound. Nah, disitulah potensi profit akan betul-betul terjadi kepada Okta Traders atau traders yang selalu setia mengikuti program review dan outlook-nya Okta Investama Berjangka. Sekarang kita beralih kepada major currency. Untuk major currency Euro, kita ambil sampling itu kita juga sampaikan informasi bahwa pada saat Euro berada di level 1.0620-an, kita sampaikan bahwa area support atau area untuk melakukan buy itu berada di level 1.0470. Dan betul saja kalau misalnya dicermati betul-betul secara detail, dan lagi-lagi saya ingatkan akan betul-betul terlihat di YouTube channelnya Okta Investama Berjangka, dia melakukan rebound pada saat menyentuh level 1.0470-an. Kemudian untuk bicara pound sterling itu juga sama. Pada saat di level 1.23 kita sudah ingatkan kepada rekan Okta Trader sekalian bahwa gerakan penurunan akan boleh dilakukan buy, tetapi yang kontra trend. Karena kenapa disebut dengan kontra trend? Hal ini bicara kontra trend itu garis miring melawan trend. Nah, untuk level 1.2118 merupakan area support yang cukup maksimum, di mana setelah menyentuh level 1.2118 akhirnya disitulah pound sterling akhirnya terjadi penguatan yang cukup untuk memberikan peluang profit kepada Okta Trader sekalian. Dan kalau misalnya kembali berlanjut turun, level selanjutnya akan berada di level 1.1956 hingga 1.1802. Nah, untuk komoditas otomatis yang kita pilih adalah emas. Nah, untuk emas sendiri kemarin harga terendah itu ada di level 1810. Kemudian dari situlah akhirnya emas melakukan pergerakan rebound setelah terjadi penurunan sebanyak 9 sesi atau 9 hari berturut-turut. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi kalau untuk menghitung candle atau pergerakan negatif, itu harus dihitung benar-benar awalnya negatif itu berapa, lihat dari barnya. Kemudian untuk pergerakan rebound sendiri itu ada resisten area di 1842, kemudian 1862, kemudian 1878 hingga 1895. Nah, level 1895 ini merupakan area krusial. Apakah dia itu emas sanggup untuk true breakout area 1895? Itulah yang akan menjadi acuan kita semua untuk menandakan bahwa harga emas secara teknikal mulai terjadi pergerakan rebound. Tetapi ingat, kenapa saya ingatkan? Karena biar bagaimanapun Fed rate atau suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat masih ada di level tinggi, masih ada di level 5,25% sampai dengan 5,5%. Sementara di bulan November atau bulan depan itu masih akan ada peluang kenaikan 25 basis point, yaitu akan menyentuh level 5,5% sampai menjadi 5,75%. Beda dengan negara-negara utama lainnya yang sejatinya bahwa Fed rate naik berarti RBA naik, BOE rate naik, ECB rate naik. Tetapi tidak. Untuk kali ini Fed rate naik, tetapi yang
rekan-rekannya seperti BOE, kemudian RBA, kemudian ECB itu sudah ngasih gambaran bahwa mereka tidak akan menaikkan. Jadi beda dengan Amerika Serikat. Jadi let's say katakan bahwa pergerakan naik emas masih cukup terhambat. Tetapi untuk pergerakan rebound 1862, 1878, 1895. Kemudian untuk minyak itu ada di level itu juga sama, terjadi pergerakan rebound dikarenakan secara berita atau secara news itu ada pergolakan politik bahkan militer antara Israel versus Hamas, yang mana pada saat ini dibuat sedang terjadi pergerakan rebound. Kemarin level terendah berada di level 81.52. Sekarang resistennya yang terdekat ada di level 86.67, 88.27, hingga resistennya yang utama berada di level 89.86. Nah, akhir sudah di penghujung acara bahwa kita nggak bakal pernah lupa-lupa mengingatkan kepada Okta traders dan traders sekalian bahwa pada saat kita di market selalu trade your plan and plan your trade bersama Okta Investama Berjangka. Kembali lagi bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.